abot kayak gendong genderuwo kira-kira begitu. Padahal itu hanya fenomena tubuh eterik. Gitu ya. Berarti ini sesat level 2. Kesalahannya yang salah berpikir lagi gitu, salah menggunakan prasangkanya lagi. Baru level 4. Nggih, itu alam mental. Nah, ini sering terjadi. Alam mental itu alam untuk memvisualisasikan bentuk rupa ya dan bentuk-bentuk bidang, bentuk garis, bentuk ruang, alam ruang. Ini alam ruang. Maka terkadang meditasi ketemu cahaya, ketemu sosok berjenggot, ketemu Nyi Loro Kidul, ketemu mbahmu, ketemu sosok berudeng, ketemu sosok wes macam-macam, ketemu Dewa Cikung, wes tergantung informasi yang dia dapat. Enak sing ketemu Kuan Im, enak sing ketemu Kuan Kong, banyak. Itu alam mental. Data memori yang dipersonifikasikan dari apa? Memori panca indera yang pernah diserap dari waktu ke waktu. Takdir kuwi dijalani apa dicipta? Saya dibenari premise. Lah nek wis dicipta terserah dilakoni nggih apa? Yang benar terserah ya, itu terserah perspektif kesadarannya, bergantung perspektif kesadarannya. Kalau ada orang yang masih nyaman bahwa takdir itu adalah dilakoni dan itu sudah garisnya urip, monggo. Gitu, monggo boleh kalau nyamannya itu. Nanti nek tak kasih tahu malah terganggu. Atau nek aku dewe mengembangkan ada perspektif orang takdir itu bisa dicipta dari diri kita, monggo. Intinya hanya mengajarkan orang itu kepada madep mantep dulu, mantep apa itu dulu yang dilakoni, tidak usah terlalu ngoyo, nanti akan berubah sendiri alon-alon. Kedua-duanya tidak bisa saya salahkan dan tidak bisa saya benarkan karena bergantung kepada setiap tingkat kesadaran orangnya sendiri-sendiri. Gusti itu ora ono salah bener, salah dan bener itu cuma ilusi. Gusti itu manunggal, elek apik kuwi jadi siji. Jangan dipisah-pisahkan. Kira-kira begitu ya. Terus apa mau? Oh, aduh modar lagi orang meditasi tersesat kok tersesat meditasi. Saya kiko rada rawan ya, bentar. Iya, ini ya aku gak ngomong sesat. Sing nekone tersesat jenengan loh ya. Jadi saya cuma ngomong bahwa jagat alam kita itu terdiri dari 7 lapis tingkat kesadaran dan tingkat perangkat. Ya, ada bahasa Sanskerta ngomongnya anomaya kosa, pranomaya terserah, pakai artikulasi manapun boleh. Wong Islam enek sing ngarani alam wahdat, akadiyat terus boleh. Tapi saya pakai bahasa yang milenial ya. Jadi kesadaran tubuh kita yang pertama itu kesadaran fisik, kedua eterik, astral, ketiga eterik, keempat mental, kelima spiritual, keenam kosmik, ketujuh nirvanik. Nah ini juga akan mempengaruhi sikap tingkah tangguh seseorang. Nah ini tadi saya tak jelaskan dari Punggawa, Satrio, Pinandito, Ratu, Begawan, gitu kira-kira gitu ya. Ini ditakar di dalam tingkatan kesadaran hierarki manusia. Masih ada orang yang mempercayai tingkat kesadaran kulit boleh orang Islam memaham sebagai syariat. Akhirnya dia butuh rule atau aturan yang dibuat atau distandarisasi untuk kepentingan proses. Ya, jadi orang kena disalahke. Yang kedua nanti dia akan mulai memasuki fase namanya astral. Itu tubuh uap. Jadi ketika dia sudah mulai masuk di tubuh astral itu bisa jadi dia mulai melihat asap gitu ya. Terus kadang dulu awake dhewe iku gampang merinding itu karena dia sudah berkaitan dengan tubuh astral, memiliki kemampuan masuk di medan astral. Jadi meditasi terus kok merinding ya kan ndang-ndang enek demit teko. Lah itu kan konsepsi pikiran karena dia sudah mendapat informasi bahwa demit itu mengerikan gitu kan. Akhirnya merinding itu sebenarnya adalah fungsi astralnya bekerja karena sudah dapat informasi bahwa hantu itu mengerikan, modar dia nggak melanjutkan meditasi nih. Itu mungkin tersesat step pertama. Karena sesat pola pikir, sudah mendapat program, ya. Makanya jangan menyalahkan para guru zaman dulu, para wong pini sepuh. Itu zaman biyen gak didudi dhisik, penting lakonono sik kan gitu toh. Itu kan juga bijak. Tapi artikulasi itu terkadang sudah tidak harus dibutuhkan di era zaman saiki. Di era globalisasi serba pengetahuan tersebar sangat luas, kita harus benar-benar menandingi pengetahuan yang sangat banjir secara drastis ini. Nek enggak nanti nalare ciloko, karena bumi manusia sekarang sudah memadat. Nek randang didandani pola nalare berbahaya. Makanya boleh melakukan dari ranah luar terus akhirnya dibawa ke dalam. Kalau dulu ke dalam keluar, gitu kan kira-kira gitu kan.
Nah nanti masuk di alam eterik. Nah itu tubuh nyawa, itu tubuh listrik, ya. Jadi di dalam alam eterik ini biasanya, jadi enek orang pas meditasi duduk merasa dia geringgingan gitu kan, terus kepenet gitu, kok aku enek senger terus diomongin aku diencok ya apa kan gitu, aku kena pengikutnya salah kaprah meneh. Jadi itu sebenarnya fenomena kelistrikan Anda sedang bekerja untuk mengurai darah yang memejal, daging yang memadat, karena struktur tubuh kita itu kan sudah banyak difungsikan, akhirnya mengendap, akhirnya menjadi kekakuan otot, ini nek bahasa medisnya. Makanya terkadang ada kecenet apa, ya gak apa-apa dipijeti oleh tubuh eterikmu sendiri, gitu ya. Nah itu wajib disalahkan karena dapat info nek bahwa iki meditasi ning isor ruwet iki kuwi mbiyen digoni ndruwo dan lain sebagainya, terus mikir iki ketempokan ndruwo abot kayak gendong gendruwo iki kira-kira begitu. Padahal itu hanya fenomena tubuh eterik. Gitu ya. Berarti ini sesat level 2. Kesalahannya yang salah berpikir lagi gitu, salah menggunakan prasangkanya lagi. Baru level 4. Itu alam mental. Nah, ini sering terjadi. Alam mental itu alam untuk memvisualisasikan bentuk rupa ya, dan bentuk-bentuk bidang, bentuk garis, bentuk ruang, alam ruang. Ini alam ruang. Maka terkadang meditasi ketemu cahaya, ketemu sosok berjenggot, ketemu Nyi Loro Kidul, ketemu mbahmu, ketemu sosok berudeng, ketemu sosok wes macam-macam, ketemu Dewa Cikung, wes tergantung informasi yang dia dapat. Enak sing ketemu Kuan Im, enak sing ketemu Kuan Kong, banyak. Itu alam mental. Data memori yang dipersonifikasikan dari apa? Memori panca indera yang pernah diserap dari waktu ke waktu. Termasuk saat dikandung ibu. Ibumu kulino diceritani demit ae bentuk ning jabang bayine, akhirnya alam bawah sadar bayine isine demit tok. Akhirnya mergo ibune ceritane zamane mbahe terus akhirnya bayine iki isine mbahe tok. Personifikasi mbahnya tok. Akhirnya ketemu nggo jari, aku mau ketemu wong nggo jari di dalam meditasi. Ya boleh. Tapi Anda tidak boleh melekat ke situ. Engko ndak meledu-meledu. Yang meledu adalah diri Anda sendiri. Anda akhirnya mencipta, aku kok oleh dawuh ya. Aku ketemu Mas Tunjung dalam meditasiku, aku kan jegur sumur lah ciloko iki. Padahal aku orang ngongkon gitu ya. Dan akhirnya dia masuk sumur malah celaka kan gitu. Nah ini yang hati-hati. Selama aspek itu menurut, makanya sadar itu penting, menyadari, meditasi itu latihan sadar. Selama aspek itu menurutmu mampu dan bermanfaat untuk koordinatmu melakukan, ambil. Selama itu tidak masuk akal, ojo sik, ya, jangan dipakai. Ini sesat taraf keempat. Apa meneh sih ganggu pikiran meneh, alam bawah sadar lagi, gitu ya. Baru aspek spiritual. Di sini kira-kira wis gak meledu, kira-kira secara analis gak meledu. Karena makanya orang zaman dulu itu goda yang paling terbesar di dalam perjalanan spiritual memasuki gelombang yang bersebut niskala, alam kesadaran itu adalah alam mental, alam cipta, ya, alam kumoro, ya. Alam kumoro ini yang mengganggu kita. Makanya tradisi Jawa kuno itu ada beberapa laku-laku ekstrim, ya mohon maaf, ada beberapa laku ekstrim yang disebut tantra Bhairawa, aliran Pangiwa ngono ya. Jadi dia seperti empu tantular itu bertapa berkalungan usus mayat, kan mengerikan sekali itu. Empu prapanca bertapa di usus perut kebo, ya. Kenapa? Terus ada tradisi kue ziarah kubur. Terus dulu ada Pancamakara Puja, tradisi menyembah Batara Durga. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya untuk melatih kegetiran dan kengerian kita itu lepas, karena itu mempengaruhi mental kita. Kita menyadari bahwa kita juga terkandung unsur yang menjijikan, unsur yang ngeri, yang mengganggu panca indera sendiri. Ketika kamu belum bisa melampaui gangguan panca indera, kok mambu banger, bingung mambu sing gak bener, bingung delok rupa yang tidak sesuai dengan standar pikiranmu, bingung lihat darah, takut dan lain sebagainya, itu berarti ada masalah di alam bawah sadarmu. Kamu mendapat sesuatu yang masih getir dan luka batin yang parah. Makanya delok wong kena getih ngeri, delok apa-apa ngeri, ini dilampaui semua. Karena sejatinya kita harus berhijrah dari alam itu. Kira-kira begitu. Nah, di kuburan tradisi ini masih dipakai. Ziarah gitu loh, ziarah makam gitu. Nah, sebenarnya orang yang bertapa di kuburan itu coba sirik-sirik, dia tidak memuja hantu dan demit, dia melatih mental. Makanya mbah-mbah kita itu
neng isor uwit, di dalam sungai, di dalam gua yang angker, di dalam gua sing katanya ada siluman harimaunya malah ditekani. Karena itu untuk menggempur aspek mental. Seorang pendekar itu nek urung lulus juga sabuk ning kuburan belum disahkan jadi pendekar. Karena apa? Mental harus mateng. Mental yang mateng tidak mengganggu kesadaran, rasa dan berpikir. Nek arep perang akhirnya titis, roh musuhnya arep manah gak kelewat. Lah pas arep manah musuhnya terus kita dipanah kok malih ulodi dhek mlayu ora sida gitu. Perangnya dia kalah. Kira-kira begitu. Jadi alam mental ini alam yang harus benar-benar ditransendensikan, dilebur kita tenanan, harus ditangani. Dari setiap kita ini loro mental, makanya enek psikolog. Psikolog ini akhirnya mendirikan psikolog dan psikiater itu untuk membantu wong-wong sing loro mental. Karena ternyata kita itu tersesat di alam mental kita sendiri. Kira-kira begitu ya Mas Indra. Baru nanti masuk di alam spiritual. Alam spiritualnya alam sadar penuh. Malah ora eneng apa-apa. Di situ alam kesukacitaan, alam ayem tentrem yang tidak bisa diartikulasikan, pengalaman intim. Makanya dilambangnya sebagaimana kamu seperti seks yang nikmatnya tiada tara. Aku ya maksudnya kuwi, jangan disalahpahami ya. Kira-kira begitu. Baru nanti ketika sudah berhijrah itu Anda transendensi lebur kepada memori kosmik. Karena dirimu juga terbentuk dari panca mahabhuta. Geni balik ning geni, banyu balik ning banyu, lemah balik ning lemah, kembalikan semua memori itu dan melebur. Akhirnya nirvanik, suwung, hamengku ono. Tidak menjadi masku mambang. Kamu menjadi sesuatu yang belum terjadi sebelum kama petak dan kama putih, kama bang bertemu. Jadi masku mambang, hilang lenyap seperti murni gadis perawan ibu murahnya isi nopo wetenge. Kira-kira begitu. Dari ora ono dadi ada terus kembali ke tiada. Wes, itu ya kira-kira. Nek enek sing kurang paham tekok meneh. Kira-kira tak kutahne kabeh ora ngurus karepmu engko kowe mudeng apa ora terserah. Nanti cari guru yang lain nek ora mudeng. Oh, yo. Sik, nyapa nabi iki kok lanang ngene ya. Sik, iki tradisi apa sik? Nek tradisine Nasrani anak wedoke nabine. Wah, kowe kurang maca literatur. Gini ya. Jadi fenomena kenabian itu kan pada waktu itu harus menurut saya itu kita lihat sejarah ya, bukan aspek untuk merendahkan satu sisi ajaran dan lain sebagainya. Tidak, kita sengkuyung bareng-bareng karena ini bahan untuk melengkapi perjalanan kita, menambah konsepsi kita. Bahwa memang tradisi Nabi di ranah negara sana gitu ya, saya tidak sebut mereknya, itu secara tradisi memang disesuaikan dengan orang-orang yang dianggap memiliki gift ya, orang-orang yang dianggap membeda dari ranah standar moralitas dari standar umum, standar kolektif. Nah, orang-orang yang diberi gift ini atau diberi nubuat atau diberi mukjizat itu dianggap atau dikasih tanda di dalam kitab dia adalah nabi. Lah nabi itu orang yang dianggap memiliki kelebihan, tapi tidak diwajibkan untuk menularkan dan memberi wawasan terhadap orang lain. Yang digunakan untuk memberi wawasan dan menularkan orang lain itu ditambahi lagi dari nabi menjadi rasul. Nah, rasul itu memang harus wajib menyampaikan wawasan untuk mengubah perspektif orang lain. Dengan bahasa filosofinya adalah mencahayai sekelilingnya kan gitu, menunjukkan ke jalan cahaya. Tapi nek uang salah memahami terus tuku senter ya, gue senternya wis iso kan lewat orang kan gitu toh. Jadi bahasa-bahasa itu martiboso itu harus diurai lagi. Lah di tradisi wilayah Nusantara ini, mergo Nusantara ki ora gemede, wong sing kaya ngono ki wis akeh kan gitu kan. Nyapo dadak diwehi gelar kan gitu. Cuma orang Nusantara hanya mengasih tingkatan dari taraf kesadaran rendah sampai kesadaran atas. Ya situ kesadaran rendah ya Punggawa, Satrio, Satrio Pinandito, Pinandito, Ratu, Begawan atau Resi. Ini diukur dari tingkat kesadarannya. Jadi terus dipahami di era bahasa Jawa modern, enek wong sing kedunungan kawruh atau kalinuwihan, itu ada yang boleh mewedarkan seperti saya, ada yang tugasnya hanya untuk dirinya sendiri. Tugasnya hanya untuk tetulung, untuk nyuwuk, tidak untuk mengasih tahu arah menemukan diri. Ini malah sesat nanti. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu, oke?
Jadi itu hanya perbedaan tradisi, Mas. Perbedaan tradisi. Nyapo kok lanang? Ya dari konsep Linggayoni nek wong lanang kan tetep wong kekeh, kukuh dan berdiri tegak, tidak mudah goyah seperti perempuan. Tapi nek perempuan wong lanang ya goyah ciloko. Jadi kalau perempuan itu makhluk berperasaan, itu mudah goyah. Walaupun zaman dulu memang ada gift bagi perempuan, tapi perempuan karena waktu itu dipandang sangat rendah, dijadikan kaum budak, maka tidak dinabikan. Kecuali ada tradisi tertentu di Nasrani ada nabi perempuan. Itu mungkin sudah memenuhi persetujuan dan rapat dan mengadministrasikan bahwa perempuan boleh diangkat. Nek saiki kowe nyebutnya emansipasi wanita gitu. Kira-kira begitu baru boleh wanita dikasih kenabian, karena pertimbangan itu mungkin karena dianggap wanita itu makhluk yang kecenderungan menggunakan perasaan dan mudah goyah. Jadi yang dikasih gelar nabi itu lanang, karena nabi pada waktu itu diajak urusan untuk kepentingan kekuasaan dan perkembangan politik, untuk mendirikan sebuah dinasti, klan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nggih. Engko nek kurang maca dhewe. Kira-kira